Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku di channel Bagus Barbar. Halo teman-teman, kawan-kawan, dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kali ini aku mau explore penyeberangan atau bekas penyeberangan ya, bekas penyeberangan. Kalau di sini itu dibilangnya ponton gitu ya. Ponton ya, mungkin kalau jatuhnya kalau ada di laut tongkang kali gitu ya, tongkang gitu sebutnya, kalau di sini ponton. Jadi kondisinya seperti ini teman-teman. Nah, si ponton ini tadinya itu bekas penyeberangan dari sini ya ke sana tuh, dari sini ke sana tuh. Bisa dilihat ya teman-teman, ke sana. Nanti kita ke sana ya, saya ceritakan dulu mitosnya ya. Jadi gini teman-teman, di channel saya ini kita membongkar mitos dan fakta. Jadi kalau untuk mitosnya sendiri itu mitosnya itu waktu ini aktif ya, dulu waktu ini aktif. Nah, jadi sering diceritakan. Nah, kebetulan penjaga ponton ini yang menyeberangkan ponton ini ya terhitung masih saudara sama saya ya gitu. Nah, jadi waktu beliau suka nyebrangin dulu, jadi sering banget nampak kejadian-kejadian aneh gitu. Entah itu tiba-tiba ada yang duduk gitu ya, ada yang duduk tiba-tiba, kadang ada yang terbang gitu ya. Jadi ya intinya kalau untuk kalau untuk mitosnya itu cukup kuat mistisnya di sini gitu ya. Makanya saya coba liput gitu teman-teman. Nah, jadi ponton ini sekarang posisinya, yang tempat saya berdiri ini posisinya di wilayah Karawang. Tapi ketika sudah nyebrang ke sana itu jatuhnya itu di Purwakarta gitu teman-teman. Nah, ini ponton ini sudah terbengkalai atau sudah tidak aktif ya. Sudah tidak aktif. Ini sudah berjalan belum lama sih sebetulnya. Baru hitungan bulan aja gitu teman-teman. Tapi kondisinya udah seperti ini banget gitu teman-teman ya. Jadi ya untuk mitosnya sendiri udah saya ceritakan gitu ya. Seperti itu. Nah, kenapa sekarang ponton ini sudah tidak aktif? Karena sekarang itu sudah ada jembatan penyeberangan gitu ya. Udah ada jembatan yang bisa dilalui sama mobil. Jadi dulu dulu ini ponton ini waktu aktif bisa masuk mobil, sampai mobil truk aja bisa ya gitu, karena ini cukup luas tuh teman-teman, cukup luas ya. Seperti ini kondisinya. Kita coba masuk ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Ya khodamu hodam, ya khodamu jasad, ya khodamu jin, ya khodamu ruh, ya rijalul ghaib. Ya, kalau memang untuk mitosnya ada penunggunya di sini, coba berikan saya interaksi dalam bentuk apapun. Ya, entah itu perwujudan, pergerakan ataupun suara-suara. Nah, jadi kondisinya seperti ini teman-teman. Nah, kebetulan ya, saya dengar-dengar, jadi ini sudah tidak aktif karena memang yang nyebrang juga sudah jarang ya, karena sudah ada jembatan gitu ya yang bisa dilalui sama mobil. Kemudian ini juga sudah mengalami kebocoran gitu teman-teman. Nah, ini air ya teman-teman, ini air seperti ini dalamnya ya, ini air, ini dalam sih, ke dalam gitu ya. Jadi udah mengalami kebocoran gitu teman-teman. Nah, seperti inilah keadaannya. Kebetulan ini masih di pinggir airnya ya. Airnya di mana bang? Airnya itu ini di Sungai Citarum. Sungai Citarum. Jadi kalau ke sana, nah ini airnya teman-teman. Airnya seperti ini keadaannya. Ini cukup bening biru dan ini airnya sedang besar ya teman-teman. Airnya itu sedang besar. Nah, ini penyeberangannya ke sana. Sebetulnya nggak terlalu jauh sih gitu. Tapi waktu aktif itu eh, untuk tarif ongkosnya sendiri ini kalau mobil itu 10.000 gitu. Kalau motor 5.000 gitu teman-teman. Nah, kondisinya seperti ini ya teman-teman. Oke, nanti kita coba liput di sekitaran sini ya teman-teman. Di sini juga ada warung, bekas warung, ya rumah lah ibaratnya gitu, yang sudah terbengkalai, sudah tidak diisi gitu teman-teman ya. Sudah tidak dihuni gitu.
Nah, kayak ginilah teman-teman keadaannya ya, seperti ini. Nah, jadi kalau ke sana itu buntu ya, ke pesawahan gitu teman-teman, seperti ini. Nah, kondisinya seperti ini teman-teman. Coba kita jalan ke bekas penyeberangannya ya teman-teman. Sini pas, kebetulan ini juga kemarin-kemarin tuh hujan ya teman-teman, jadi ya jalannya agak sedikit becek gitu teman-teman. Nah, tepatnya ini bekas selingnya ya teman-teman, bekas tergantungnya ponton tadi itu teman-teman, di sini ya. Ini kondisinya seperti ini. Ya sebetulnya sih sayang juga ya teman-teman, tapi mau gimana ya, namanya udah ini ya, udah tidak aktif karena memang udah jarang. Nah, ini ada bangunan teman-teman, bangunan ini udah terbengkalai juga ya. Kita coba masuk ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, jadi kondisinya seperti ini teman-teman, udah tidak ditempati ya bang, ini tempat tinggal sekalian warung dulunya gitu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, kondisinya seperti ini teman-teman, sudah tidak terawat ya. Ya kalau dibilang sayang sih, dulu ini cukup ramai juga teman-teman di sini. Waktu aktif itu cukup ramai juga teman-teman, kayak gini ya. Dan kalau ke sana itu sawahan sih, ini ada sawah ya teman-teman, ada sawah. Terus kalau nyebrang ke sana terus ya itu arahnya sih ke Jatiluhur gitu ya teman-teman. Nah, ini salah satu peninggalan mesinnya ya teman-teman, bekas. Nah, ini bisa dilihat ya baling-balingnya teman-teman, seperti ini baling-balingnya, bekas mesin, tadi ponton tadi itu ya teman-teman. Seperti ini penampakannya, kayak gitu teman-teman. Lihat ke sini, coba ke belakang. Nah, di belakang ini seperti ini ya keadaannya teman-teman. Tapi ya saya di sini jujur ya teman-teman, kalau untuk di bangunan ini sendiri ya hampir tidak ada mitos lah ataupun horornya gitu, nggak ada lah gitu teman-teman ya, nggak ada mitos atau horornya itu teman. Cuman yang di tempat ponton tadi, penyeberangan tadi itu cukup horor gitu teman-teman. Nah, ini juga ada ada WC umum, sebetulnya ini WC umum ya teman-teman. Dan ini dibuat sama tentara lah gitu ya, diperuntukkan untuk orang-orang yang nyebrang, mungkin takutnya ada yang kebelet gitu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Nah, seperti ini ya teman-teman. Tapi sebetulnya sih nggak perlu bilang assalamualaikum salam gitu ya teman-teman, soalnya ini kan memang tempat ya kamar mandi gitu. Tapi ya kita pakai adab dikit doang gitu, maksudnya gimana sih gitu ya kan. Di sini panas teman-teman. Ini satu lagi ya, kita lihat. Nah, seperti ini keadaannya teman-teman, kayak gini ya. Jadi intinya sih saya di sini mereview aja ya teman-teman, mereview di mana tempat ini pernah ada aktivitas penyeberangan gitu teman-teman. Nah, kalau di sini sendiri ini ada ini sih bangunan disebutnya kandang ayam ya, tapi sudah tidak aktif juga teman-teman. Bangunan ini sudah tidak aktif gitu. Kenapa tidak aktif? Karena memang terlalu dekat ke pemukiman warga. Jadi sekarang jatuhnya jadi kayak macam dibuat gudang pembangunan
kayu gitu ya teman-teman, dibuat jadi sebagai pembangunan kayu gitu ya teman-teman. Nah kalau ini sih masih aktif, teman-teman ya, ini masih aktif tuh. Seperti ini ya kondisinya. Nah ada suara-suara teman-teman, nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa ada suara-suara. Seperti itu teman-teman ya. Jadi intinya apa namanya, saya mereview, mengeksplor, menelusuri tempat yang pernah dijadikan lalu lalang warga sekitar untuk menyeberang gitu ya. Jadi kalau nggak lewat sini untuk ke kota itu ya jauh teman-teman. Ada jalan darat ada, cuman jauh banget muter gitu teman-teman ya. Jatuhnya inilah akses satu-satunya yang bisa menyeberangkan gitu warga di sekitar sini gitu teman-teman ya. Nah di sini juga ada bangunan, mungkin ini semacam gardu kali ya teman-teman, bangunan seperti semacam gardu, dan kondisinya ini dikunci ya teman-teman. Nah bisa dibuka di sini. Nah dalamnya mungkin bisa dilihat seperti ini ya teman-teman. Jadi kita coba review aja keadaan tempat di sekitar sini seperti itu ya teman-teman. Nah seperti inilah keadaannya. Oke, bisa dilihat ya teman-teman. Kalau untuk horornya ya lumayan horor juga ya teman-teman gitu. Jadi saya mendengar cerita dari mamang saya itu, ibaratnya di penyeberangan ini waktu aktif ya sering banget ada aktivitas goib gitu ya, yang walaupun tidak mengganggu sih sebetulnya gitu. Nah seperti ini teman-teman ya. Jadi sekarang tinggal cerita lah bahasanya, yang tadinya di sini aktif banget, rame orang lalu lalang untuk akses ke kota itu ya inilah jalan satu-satunya yang deket gitu ya. Kalau yang jauh lewat darat ada, cuman jauh muter. Oke seperti ini teman-teman, bisa dilihat. Oke mungkin segitu aja ya teman-teman. Makasih banyak yang sudah menonton video ini, dan saya juga selalu berterima kasih banyak pada teman-teman yang selalu setia menonton video-video dari saya. Doa saya yang terbaik buat teman-teman dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan dalam segala urusannya, dan dipanjangkan umurnya dalam keadaan barokah, selamat dunia akhirat. Oke makasih banyak sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.